Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membicarakan Kristen akal budi. Karena di bagian pertama sudah kita bahaskan lah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, masing mengenai soal biksu yang sekaligus ahli Hong Shui top di Jakarta itu yang saya bahas di bagian pertama itu ya. Mungkin dalam kapasitasnya dia selain ahli Hong Shui dan juga sebagai rohaniawan gitu ya. Dia lalu dengan jujurnya mengupas rahasia Hong Shui. Nah, di sini membuat saya tanda kutip angkat topi gitu sama biksu satu ini. Dia bilang, seperti yang saya sudah ungkapkan sekilas ya pada waktu bagian pertama, orang yang mati-matian mengharapkan Hong Shui bisa merubah nasibnya menjadi lebih baik, ya, usahanya lebih ramai atau lebih untung, kesehatannya lebih baik, tidak sakit-sakitan gitu ya, lebih mudah dapat jodoh, lebih mudah dapat keturunan dan sebagainya. Pada dasarnya, kata dia loh, orang-orang bodoh. Hebat loh. Saya belum pernah mendengar ungkapan seperti ini dari seorang ahli Hong Shui manapun. Betul, mungkin ada tapi belum pernah saya dengar. Karena bagaimana mungkin seorang ahli Hong Shui justru seperti seakan-akan tidak menghargai ilmu yang ditekuninya. Tidak menghargai atau menjunjung tinggi ilmu yang membuatnya jadi ngetop gitu. Ya, malah dia bongkar gitu rahasianya dengan jujur, ya. Ketika ditanya, dia berkilah bahwa justru dengan menerangkan ini sejelas-jelasnya, dia sangat menghargai ilmu Hong Shui-nya yang selama ini banyak disalahgunakan atau disalahpraktekkan orang. Wih, hebat ya. Seorang Hong Shui mau buka kartu gitu ya mengenai ilmu Hong Shui yang ternyata banyak yang disalahpraktekkan atau disalahgunakan. Ya. Ini juga sekaligus diam-diam membuat saya tambah kagum sama biksu ini, ya. Terus terang, dia sangat bertolak belakang dengan ahli Hong Shui top yang selalu mempromosikan Hong Shui yang tidak bukan dan tidak lain adalah barang dagangan utamanya, ya. Ahli-ahli Hong Shui pada umumnya selalu berpromosi bahwa jika konsultasi Hong Shui-nya itu dipakai atau diberikan kepada orang yang membutuhkan jasanya, maka konsultasi Hong Shui yang diberikannya itu akan membuat kliennya nasibnya menjadi lebih baik, usahanya menjadi lebih laris, kesehatannya juga lebih baik, jodoh juga jadi tambah enteng. Keturunan ya juga akan lebih mudah didapat. Begitu ya. Bahkan tidak jarang ahli-ahli Hong Shui pada umumnya menakut-nakuti kliennya jika tidak segera mengambil jasa konsultasinya, maka keadaannya akan menjadi semakin buruk. Saya pernah dengar suatu konsultasi Hong Shui melalui TV. Waktu itu kebetulan saya lagi ganti channel, ada diskusi mengenai Hong Shui dengan seorang ahli Hong Shui top lah, yang tidak usah saya sebut namanya. Ada seorang ibu menelepon, "Pak, kok saya punya rejeki seret terus gitu ya, keuangan kami sering bocor, ada saja tiba-tiba ada orang yang sakit dari kami, ada mobil rusak gitu. Jadi kami seperti tidak bisa
menyimpan atau menabung uang. Nah, kemudian ahli Hong Shui ini dengan kesaktiannya yang saya dengar gitu ya. Bu, coba ibu lihat di kamar belakang ibu. Padahal ahli Hong Shui-nya itu sedang ada di studio TV. Kalau saya lihat dari sini katanya ya, di kamar ibu itu yang di belakang, itu ada retakan dari atas miring ke kiri sekitar 0,5 meter. Betul nggak Bu? Wih, betul Pak. Ya memang ada. Nah, itu harus ibu perbaiki dulu katanya. Kalau ibu tidak memperbaiki retakan itu, maka ekonomi ibu akan terus sulit katanya. Waduh, terima kasih Pak, terima kasih. Nah, saya nggak tahu ya kelanjutannya, apakah setelah ibu itu memperbaiki temboknya yang retak gitu, akhirnya ekonominya terus menjadi lebih baik. Saya no comment di situ ya. Nah, tetapi biksu ini justru menerangkan sekali lagi bahwa Hong Shui hanya membantu 30%, 70%-nya tergantung dari kliennya sendiri. Contohnya begini. Misalnya ia mendesain tata letak rumah dengan ilmu Hong Shui-nya dengan mempertimbangkan aliran atau sirkulasi udara yang disebut dengan Hong dan air yang disebut dengan Shui, maka jadi Hong Shui gitu ya. Dengan baik ya, sehingga aliran udara di dalam rumah mengalir secara leluasa gitu ya, sirkulasi udaranya dan lancar, serta posisi kontur tanah dengan mempertimbangkan aliran air sehingga menghindari atau meminimalisasi genangan air atau bahkan banjir katanya ya. Maka semua itu akan sia-sia jika si pemilik rumah meletakkan barang-barangnya sembarangan sehingga mengganggu sirkulasi atau aliran udara di dalam rumah. Karena dia main taruh sembarangan seperti gudang gitu. Ya percuma dong. Sudah didesain bagus-bagus dengan ilmu Hong Shui-nya yang menata aliran udara sebenarnya. Ya. Nah, atau jika si pemilik itu memodifikasi kontur tamannya sedemikian rupa ya, sehingga justru menyebabkan genangan air. Misalnya dia buat kontur tanahnya berlekuk-lekuk gitu ya, seperti bukit, seperti di lapangan golf. Nah, justru lekukannya itu ketika banjir akan membuat tempatnya tergenang air. Oke, nah itu. Nah, kemudian begitu juga dalam hal tata letak restoran seperti yang sudah saya bahas di bagian pertama. Sebab mungkin desainnya sudah baik, tata cahaya, tata udara ya, dan segala macam. Tetapi kalau mutu makanan dan pelayanan restoran itu buruk, maka hasilnya pasti buruk. Common sense, pakai akal sehat, akal budi. Ya. Boleh bagus tata ruangan, tata cahaya, tata udara, tapi kalau makanannya nggak enak, layanannya juga jelek gitu ya, siapa yang mau kembali lagi? Memang orang mau kembali lagi gara-gara tata udaranya bagus, tata cahayanya bagus? Ya enggak lah. Tapi kalau tata udara sudah bagus, tata cahayanya sudah waduh mumpuni, makanannya juga enak, ya orang betah mau datang lagi ya. Maka dari itu dalam episode sebelumnya, itu Kristen Akal Budi 1, si ahli Hong Shui ini menolak untuk membantu si pemilik restoran itu dengan Hong Shui-nya supaya restorannya maju. Karena percuma. Saya sudah tahu lah jawabannya. Meskipun dia rubah tata letaknya, tata ruangan, aliran udara, kalau makanannya nggak enak, ya nggak laku itu restoran. Malah nanti dia dicap menjadi ahli Hong Shui yang kelima yang gagal. Oke? Nah, begitu juga ketika dia ditanya mengenai betulkah Hong Shui itu bisa membuat kita terhindar dari penyakit, membuat kita enteng jodoh, dapat keturunan lebih cepat, begitu juga rezeki lebih baik. Nah, dia jawab dengan santai. Betul sih kalau Anda misalnya punya rumah tusuk sate, itu secara teori Hong Shui jelek karena udara secara tanpa halangan. Contoh sekarang apalagi ada pandemi COVID, itu dengan mudahnya masuk ke rumah Anda. Jadi secara kesehatan itu tidak baik. Misalnya ya, contoh. Nah, tetapi ya, itu pun tidak membuat misalnya kalau dirancang 3
tidak ditusuk sate misalnya ya. Pokoknya sesuai kaidah Hong Shui. Tetapi kalau si pemilik rumah misalnya malas divaksin atau bahkan menolak vaksin ya, kemana-mana tidak menjaga protokol kesehatan, percuma rumahnya sudah didesain dengan tata Hong Shui yang bagus, tapi dia sendiri tidak menjaga kesehatannya. Begitu juga soal jodoh ya, kalau dia sendiri orangnya judes, jutek gitu ya, apalagi jarang mandi, bau badan, siapa yang mau? Iya dong, berarti dia juga harus punya usaha, pakai akal budi. Gimana ya supaya saya dapat jodoh? Oh, penampilan harus menarik. Yang saya malas mandi harus sering mandi, pakai parfum lah dikit misalnya. Tidak semata-mata 100% tergantung sama Hong Shui-nya. Begitu juga keturunan, ya. Ya, kalau dia tidak sehat, bagaimana dia bisa dapat keturunan hanya mengandalkan Hong Shui? Dia harus berobat. Dia harus berobat, ya kan? Begitu juga soal rezeki. Rumah dengan Hong Shui yang baik, tapi dia malas kerja. Bagaimana orang mau kasih uang ke dia? Oke? Nah, sayangnya contoh pendeta yang punya integritas seperti biksu yang satu ini, yang ahli Hong Shui ini, sayangnya sudah tidak banyak lagi. Oke? Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya percaya dengan promosi kacangan. Bahwa kekristenan itu bisa membuat nasib orang menjadi lebih baik. Dijamin kalau Anda jadi Kristen, nasib Anda lebih baik katanya. Usaha Anda akan lebih diberkati. Terhindar dari kesulitan. Kalau sakit, maka mujizat penyembuhan akan menyembuhkan dan sebagainya. Saya bukan sedang berbicara tidak percaya mujizat ya. Mujizat masih ada. Tapi kalau sedikit-dikit Anda bilang tenang, kalau Anda orang Kristen, mujizat penyembuhan menyertai Anda. Ya, kalau Anda makan sembarangan, tidak jaga protokol kesehatan, tetap saja kena itu COVID-19 ya. Jadi jangan sombong lagi bilang orang Kristen pasti terhindar dari penyakit. Banyak juga pendeta yang mati gara-gara COVID-19 kan. Oke, karena dia tidak jaga protokol kesehatan. Oke. Kemudian tidak sedikit juga orang Kristen yang salah memahami soal keselamatan. Bagi mereka keselamatan itu selain nanti masuk surga, mereka juga terhindar dari segala kesulitan ketika hidup menumpang di bumi. Semuanya all in katanya, dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah ini dia salah paham, ya kan? Dia tidak pakai akal budi. Harusnya dia pakai akal budi apa? Harus ada usaha dia sebagai manusia melibatkan akal budi dan segenap kekuatan. Ayatnya bilang gitu kok, ya. Anda mau sukses dalam berbisnis, giat, kerahkan segenap akal budi dan kekuatan Anda. Pikirkan teknik marketing yang baik, segala macam kekuatan misalnya dengan memperbaiki distribusi, pengiriman dan segala macam gitu. Dalam contoh restoran dengan memperbaiki cita rasa. Gunakan segenap akal budi dan kekuatan Anda. Itu juga bukti Anda mengasihi Tuhan. Bukan semuanya Anda lempar ke Tuhan gitu. Anda tinggal tunggu jadi. Enggak bisa. Ya. Kemudian mereka juga berkilah. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, Pak, kita cukup jadi orang Kristen yang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin memberikan persepuluhan, rajin memberikan persembahan yang terbaik, maka Tuhan akan menjagai kita. Semuanya dijamin Tuhan. Anda mimpi. Tidak ada ayat yang berkata seperti itu. Ya, tidak. Anda harus juga melakukan bagian Anda. Bagaimana Anda bisa diberkati kalau Anda malas-malasan? Bagaimana Anda bisa diberkati kalau di kantor Anda selalu cari ribut, apalagi cari ributnya sama bos? Ya bagaimana rezeki menyertai Anda ya? Jangan lagi lah ya. Jadi orang Kristen yang seperti itu, ya seakan-akan kalau sudah jadi Kristen, kehidupan nikmat tinggal dijalani. Padahal seharusnya mereka juga menggunakan akal budinya untuk mengasihi Tuhan Yesus. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.